leluhur kita sejak dulu itu memanfaatkan gaba-gaba untuk kehidupan sehari-hari. Nah, permainan yang kita kenal dalam pemanfaatan pelepas sagu itu adalah permainan toki gaba-gaba. Katompung permainan tradisional ini kalau tidak dijaga, itu bisa menjadi dosa untuk katong. Rasa sayang sayange, hey, lihat dari jauh rasa sayang sayange. Woi teman-teman, mari ketemu main gaba-gaba. Permainan gaba-gaba itu permainan yang berasal dari Maluku, di mana kita tahu bersama bahwa masyarakat Maluku ini hidupnya berdampingan dengan pohon sagu. Nah, selain pati sagunya diambil untuk bahan pangan, nah masyarakat Maluku juga memanfaatkan pelepas sagu untuk berbagai hal, salah satunya itu untuk permainan. Nah, permainan yang kita kenal dalam pemanfaatan pelepas sagu itu adalah permainan toki gaba-gaba, di mana permainan toki gaba-gaba itu sudah seiring berkembangnya zaman dikombinasikan dengan berbagai hal. Dalam hal ini ditambahi dengan musik, koreografi, variasi sehingga terbentuklah satu konsep yang sekarang ini tren disebut dengan tari toki gaba-gaba ya. Nah, itu dimulai dari hal-hal biasa, hal sederhana yang awalnya hanya dimainkan, kemudian ditampilkan dalam konsep pameran, tarian, pertunjukan-pertunjukan seperti itu. Filosofi yang dapat kita pelajari atau kita ambil dari permainan toki gaba-gaba ini, yang pertama, permainan toki gaba-gaba itu tidak bisa dimainkan oleh satu orang. Nah, kita membutuhkan lebih dari satu orang, sehingga kebersamaan itu sudah sangat terlihat di permainan toki gaba-gaba. Yang kedua, kita tarik lagi kepada lingkungannya, kultur kita, bahwa leluhur kita sejak dulu itu memanfaatkan gaba-gaba untuk kehidupan sehari-hari. Sehingga dengan bermain gaba-gaba itu bukan hanya sekedar kita bermain atau menari, tetapi juga menjaga kultur kita, menjaga lingkungan kita untuk pemanfaatan kehidupan. Nah, seperti itu mungkin makna yang bisa kita ambil dari permainan toki gaba-gaba. Jadi dengan kita memainkan toki gaba-gaba, kita melestarikan apa yang kita miliki selama ini, baik untuk kehidupan dalam konsep pangan maupun beraktivitas bermain, permainan tradisional. Untuk buat gaba-gaba, biasanya katong harus masuk ke dalam hutan gaba-gaba untuk mencari pohon sagu yang tepat. Tapi tidak semua pohon sagu bisa digunakan. Kayak contoh, pohon sagu yang masih muda itu yang bisa dipakai karena akan pumpatang atau akan pumpohong masih muda dan masih berat. Harus mencari pohon sagu yang tua atau sudah kering atau matang, agar pelepasnya kuat dan menghasilkan bunyi yang kuat yang saat kita bermain dan memukul. Setelah menemukan pohon sagu yang sesuai, kemudian pelepasnya sagu dipotong sesuai dengan ukurannya yang dibutuhkan.
biasanya ada beberapa ukuran. Ada yang lebih pendek sekitar 3 meter dan ada juga yang bisa mencapaikan 8-5 meter. Biasanya disesuaikan dengan usia dan tinggi pemain yang akan menggunakannya. Setelah dipotong, pelepas sagu kemudian dibersihkan dengan cara dikikis agar permukaannya lebih rapi dan nyaman digunakan. Proses ini juga penting supaya gabah-gabah bisa menghasilkan bunyi yang baik saat dipukul. Proses ini juga menunjukkan bagaimana masyarakat Maluku memanfaatkan alam sekitar secara kreatif untuk menghasilkan kesenian dalam permainan tradisional. Mas itu. Dulu yang katong tahu itu permainan toki gaba-gaba ini hampir sama kayak permainan yang lain, permainan tradisional yang lain. Dimainkan hanya di skala depan rumah, depan halaman, atau di lingkungan-lingkungan sekolah. Tetapi seiring perkembangan zaman, permainan toki gaba-gaba ini dipoles dengan hal-hal kreatif, di mana kawan-kawan kita dari penggiat-penggiat seni tari, ya, mereka menggagas bagaimana supaya permainan toki gaba-gaba yang tadinya hanya dimainkan di depan-depan halaman memiliki panggung-panggung tertentu. Nah, ini kan merupakan satu nilai jual penting bagi permainan toki gaba-gaba. Misalkan ada event-event tertentu butuh acara penyambutan seperti itu. Permainan toki gaba-gaba sudah mulai mengambil posisi penting di sana. Nah, inilah yang kita tangkap sebagai kehidupan, semacam embrio yang dibangkitkan dari aktivitas-aktivitas permainan kita, permainan tradisional, digodok dengan konsep-konsep kreatif, dimasukkan koreografinya, divariasikan dengan musik-musiknya. Nah, gerakan-gerakannya dibuat selincah mungkin. Nah, itulah yang membuat permainan toki gaba-gaba di saat ini kita anggap bahwa sudah memiliki panggung. Gaba-gaba dari lapangan-lapangan di kampung kini bisa kita tampilkan dalam panggung-panggung festival yang besar dan mengangkat martabat orang Maluku dari kearifan lokal. Salah satunya permainan toki gaba-gaba. Ingatan perhatikan musiknya ya, dengan musiknya, dengar adik-adik tetap dengan musik, lalu tetap hitungan dalam hati. Hitungannya harus dalam hati, jangan ada dong menarik, hitungannya bicara, nanti kan kelihatan mulu bergerak atau jadi.
teman-teman sabar dulu ya. Kawan, si kenapa? Beta paling lelah kawan nih. Cuma karena tadi beta main gaba-gaba nih kamu, makanya beta langsung terasa paling senang. Nah oke, gas. Katong main gaba-gaba ulang, gas. Melihat anak-anak senang bermain gaba-gaba adalah kebahagiaan bagi katong semua. Bagi anak-anak, mungkin ini hanya permainan biasa, tapi artinya permainan gaba-gaba ini masih hidup dan akan terus diwariskan ke generasi berikutnya. Kalau katong pun permainan tradisional ini seng dijaga, pasti akan punah. Bukan tidak mungkin suatu hari nanti anak-anak hanya mengenal gaba-gaba dari dongpung orang tatua. Dan akan bisa jadi dosa par katong semua. Karena seng melanjutkan budaya atau permainan tradisional gaba-gaba ini yang sudah diwariskan dari katong pung tete nenek moyang. Jujur, ada rasa sedih ketika melihat anak-anak sekarang beberapa mulai meninggalkan budaya yang ada di Maluku. Mereka lebih tertarik pada budaya luar dan permainan di handphone yang terlihat lebih menarik bagi mereka. Padahal di balik permainan tradisional seperti gaba-gaba ada nilai kebersamaan, keberanian, dan jati diri Maluku. Weh teman-teman mari ketemu main gaba-gaba lagi. Gas. Awo, pemalas ya kata orang main ini. Bisa aku main apa itu? Tantangan terbesar dalam pelestarian permainan tradisional salah satunya Toki Gaba-Gaba di Maluku ini adalah bahwa sekarang kita sadar bahwa kita tengah hidup di perkembangan teknologi yang sangat masif. Beberapa saat saja teknologi memiliki updatean terbaru. Nah, sehingga itu menjadi alternatif pilihan bagi adik-adik kita yang mana sekarang mereka ketika ingin bermain, mereka memilih yang praktis. Karena sudah pasti kita ketahui bersama ada pilihan-pilihan seperti ketika kita ingin bermain permainan tradisional, kita harus keluar rumah, mencari lapangan, mencari teman yang banyak dulu. Nah, tetapi munculnya gadget, permainan-permainan modern ini, anak-anak dengan sendirinya di dalam kamar, mereka sudah bisa menyalurkan keinginan bermain mereka. Nah, akan tetapi ada hal-hal penting yang harus kita berikan ya. Ini kita bicara soal bagaimana orang tua memperhatikan ini, peran penting orang tua. Bahwa permainan tradisional itu bukan hanya sekedar kita bermain. Ada nilai-nilai sosial, nilai-nilai kreativitas. Bagaimana anak itu bergerak secara aktif, motoriknya dilatih secara terus-menerus. Nah, sehingga ketika anak kita tidak kita beritahukan tentang pentingnya permainan-permainan tradisional, mereka hanya fokus tentang permainan-permainan modern, mereka secara perlahan mulai kehilangan nilai-nilai seperti sosialisasi. Mereka memilih lebih individualistis. Mereka diam saja di dalam kamar. Mau bertemu dengan orang, mereka malas. Karena apa? Ada rutinitas yang mereka bentuk dari aktivitas bermain mereka. Dan kita juga harus tahu bersama bahwa manusia pada fase tumbuh dan kembang, mereka itu belajar dari bermain.
semua orang yang bertumbuh dan berkembang memiliki sarana belajar yang paling efektif, salah satunya adalah bermain. Sehingga sejak dini ketika orang tua membiasakan anaknya bermain tetapi tidak secara sosial langsung, maka orang tua juga membiarkan anaknya dalam masa depan kurang dalam bersosial. Memang sekarang banyak sekali ya tantangan-tantangan yang katong hadapi untuk pelestarian permainan tradisional Toki Gaba-Gaba. Tetapi beta yakin selalu saja ada titik terang untuk katong tetap melestarikan permainan Toki Gaba-Gaba bagi katong semua masyarakat Maluku. Karena apa? Sekarang masih ada katong punya komunitas kawan-kawan yang masih melestarikan permainan Toki Gaba-Gaba yang menjadi sebuah keindahan budaya sendiri bagi katong orang Maluku. Karena beta mau bilang bahwa budaya ini sangat penting dijaga, karena kalau bukan katong mau menjaga dan melestarikan akang lagi, lalu siapa lagi yang mau jaga dan lestarikan akang? Katumpung permainan tradisional ini kalau tidak dijaga, bukan tidak mungkin ya. Satu hari nanti anak-anak yang dari belakang ini, katong punya adik-adik generasi baru ini, mungkin saja hanya mengenal permainan Toki Gaba-Gaba sebatas cerita. Dan itu bisa menjadi dosa untuk katong yang pendahulu, tidak memberikan edukasi, tidak memberikan informasi atau cara-cara bermain buat adik-adik. Padahal permainan ini harus menjadi tongkat estafet untuk adik-adik ini terus melanjutkan budaya yang sudah dititipkan dari tete nenek moyang katong. Rasa sayang, rasa sayang, sayangnya, hey, lihat dari jauh. Rasa sayang, sayangnya, rasa sayang, rasa sayang, sayangnya, hey, lihat dari jauh. Rasa sayang, sayangnya. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Di sana gunung, di sini gunung, tengah-tengah bunga melati. Di sana bingung, di sini bingung, dua-dua teman sejati. Rasa sayang, rasa sayang, sayangnya, hey, lihat dari jauh. Rasa sayang, sayangnya, rasa sayang, rasa sayang, sayangnya, hey, lihat dari jauh. Rasa sayang, sayangnya, rasa sayang, rasa sayang, sayangnya, hey, lihat dari jauh. Rasa sayang, sayangnya. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa membeli pita. Jangan suka memandang saya, nanti bisa sakit mata. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, boleh kita berjumpa lagi. Rasa sayang, rasa sayang, sayangnya, hey, lihat dari jauh. Rasa sayang, sayangnya, rasa sayang, rasa sayang, sayangnya, hey, lihat dari jauh. Rasa sayang, sayangnya, rasa sayang, rasa sayang, sayangnya, hey, lihat dari jauh. Rasa sayang, sayangnya.